Ica. Kenapa kita memilih UKM Listra Unpar? Karena kita tertarik dengan UKM-UKM yang ada di Unpar, salah satunya di Star Unpar. Stay tune wawancaranya. Dadah. Halo semuanya, perkenalin aku Latisha Karelia Pitna Putri, bisa juga dipanggil Ica, dan aku dari Unpar di angkatan 2022. Oke. Nah, yang pertama asal-usul munculnya Listra, Ci. Gimana tuh, Ci? Sebenarnya itu tuh udah jauh sebelum aku join Listra. Itu Listra tuh udah ada sebenarnya. Bahkan awalnya tuh Listra tuh bukan semacam unit kegiatan, tapi kayak ya udah orang-orang yang ngumpul karena mereka sama-sama hobi di seni tradisional itu kan, mau di musik atau di tari. Makanya mereka kumpul terus akhirnya yang makin penasaran tuh makin banyak sampai akhirnya adalah pelatih segala macam akhirnya diresmiin dan jadi salah satu unit kegiatan di Unpar gitu. Nah, kenapa berbasisnya di seni tradisional juga? Nah, itu juga karena em, dari orang-orang yang ngediriin si Lisra ini tuh mereka ngelihat kayak, oh ini tuh ada kebudayaan Indonesia nih. Gimana kalau misalnya kita yang jadi generasi muda yang nerusin, yang motivasi orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, oke, oke. Keren, Ci, keren. Oh ya, waktu itu Cici sempat ke Korea ya, Ci? Mm-mm. Nah, itu gimana, Ci? Sebenarnya awalnya tuh bahkan kita nggak langsung ngincar yang Korea itu, kita tuh ada ngincar beberapa negara dulu. Tapi karena emang dari prosesnya, terus waktunya juga. Nah, terus kan sebenarnya dari Unpar tuh ada kayak tuker-tukeran lah jatahnya. Jadi entah itu PSM atau Lisra atau siapa dulu yang ke luar negeri, terus tahun depannya siapa. Nah makanya tadinya tuh kita nggak dikasih akses juga, tapi karena kita ngebuktiin, oh ini tuh ada lombanya juga nih, dan kita yakin kita bisa bawain juara, makanya akhirnya kita tuh nyari nyari negara-negara yang akhirnya ya udah yang ada lombanya aja. Jadi kalau bener-bener festival doang kita nggak ikutan. Ya udah kita akhirnya nemu si yang Korea ini dan awalnya pun kita Koreanya tuh nggak langsung yang di acara yang kita hadirin itu. Kita sempat ada apply ke salah satu acara Korea sebelumnya dan itu ditolak. Terus kayak Korea yang ini tuh kita aplikasinya tuh kayak hampir 3-4 bulan tapi kita baru dapat pengumumannya tuh kayak H-2 bulan. Jadi di H-2 bulan itu benar-benar kita harus nyiapin dari tarian lah, terus dari uangnya, terus nyari-nyari sponsor, terus nyari-nyari informasi apa aja harus kita siapin, terus kira-kira festival sama lombanya kayak gimana tuh bener-bener di H-2 bulan. Makanya kita tuh ya udah tim yang udah kebentuk dari awal itu kita press lah kayak progresnya kira kita sampai bener-bener tiap hari sampai hari Sabtu bahkan kita ya udah ngepres nih kita mau dapat juara, kita mau buktiin kita latihan sampai tengah malam lah segala macam terus sampai dimarahin orang tua pun ya udah kita mau buktiin oh kita tuh bisa menangin loh terus ya udah akhirnya adalah kita ditanya kenapa Unpad tuh harus percayain kita buat bawain si tarian ini ke lomba situ akhirnya kita nyelenggarain kayak satu pagelaran gitu nah di situ kita buktiin nih tarian-tarian yang bakal kita buktiin nih kita bawain dan kita yakin ya udah Indonesia juga punya nama kok di luar sana dan kita bisa menang gitu akhirnya terjadilah si Korea itu dan puji Tuhannya kita menang gitu. Oke. Apa saja syarat dalam tahap rekrutmen? Sebenarnya awalnya emang kita tuh ngeliat nih siapa aja yang tertarik ke Lisranya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya dari Lisranya sendiri itu kita ada dibagi, jadi ada kepengurusan, tapi ada juga Lisra aktif. Nah, bedanya kepengurusan sama Lisra aktif itu, kalau misalnya kepengurusan tuh lebih ke organisasi. Jadi selain mereka fokus ke tarian sama musik, mereka juga ada belajar organisasi di sana. Makanya yang masuk ke Lisra pun nggak mesti orang yang bisa nari atau musik gitu. Jadi bahkan kamu bisa cuma foto-foto, video-video atau cuma jadi kayak humas gitu tuh kamu bisa masuk Lisa sebenarnya. Apa saja program kerja dari Listra Unpar ini? Em, yang benar-benar aku susun itu ada kita mulai awal dari bonding kepengurusan dulu. Hmm. Nah, terus kita mulailah dengan studi banding. Nah, habis studi banding kita ngelakuin pengabdian masyarakat atau pengmas itu ke SMA kita dapatnya. Nah, terus habis pengabdian masyarakat kita nyobain lomba nasional dulu. Habis lomba nasional kita lanjut ke hmm, ada pagelaran besarnya yang Wajah Nusantara itu. Habis pagelaran Wajah Nusantara, terus ada tawaran studi banding lagi.
Nah, habis itu baru kita fokus ke lomba internasional. Terus beres dari lomba internasional, kita ada malam inaugurasi. Malam inaugurasi itu kayak malam pelantikan orang-orang anak-anak mahasiswa baru nih yang baru join ke Lisra gitu. Nah, habis itu besoknya persis kita ngadain temu akrab Lisra. Itu tuh di mana kayak bonding lagi tapi versi gabungan sama alumni gitu. Nah, menurut Cica, apa strategi agar Listra lebih berkembang? Sebenarnya aku lebih ke gimana caranya aku bisa bikin orang-orang tuh stay di Lisra sampai benar-benar target kita beres gitu. Bahkan kalau bisa setelah targetnya beres pun kita tetap bisa bareng-bareng kalau misalnya ntar ada harus ada job segala macam atau kita harus ngajarin lagi nih ke yang angkatan bawah kita tuh bisa tetap nyambung satu sama lain gitu loh. Jadi kayak ya udah di antara Lisranya juga nggak ada yang kepecah-pecah gitu. Oke, keren-keren. Nah, tadi kan Cici udah nyebutin beberapa program-program kerjanya tuh. Kira-kira yang Mm-mm. paling utama nih dari program yang Cici tadi sebutin itu. Yang paling utama tuh program kerja apa? Yang itu sih yang misi budaya sama sekaligus lomba internasional itu yang benar-benar puncaknya. Oh oke, keren. Oke, segitu aja pertanyaannya sih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak, Cici.